Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahul awwalin wal akhirin. Asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sayyidul mursalin. Wa imamul mujahidin at-tahirin. Sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya yakin bahwa yang disampaikan oleh anak-anak ini, ustadz-ustadz ini sudah tidak ada tambahan lagi dari saya. Saya ingin menambahkan atau menekankan saja. Itu adalah identitas. Artinya, sampai mana konsistensi antum semua di dalam memegang yang antum sampaikan itu, yang zaman ini semakin menipis karena tantangan, godaan, hadangan, obok-obok, dan sebagainya. Sehingga di antara kita, mudah-mudahan tidak banyak, ada yang menjual identitas itu, meninggalkan maziyah kita itu. Tadi ada yang disebutkan, yang terakhir ini tadi kata-kata isnad, kemudian apa yang di tengah tadi itu? Yang ketiga i'rab. Pak Ustadz tadi itu yang ke tengah. Saya tertarik. Ansab. Apa? Ansab. Ansab. Ya. Darsul insnab, darsul ansab juga tidak ada kecuali dalam agama kita, dalam ajaran kita. Dan mazaya katsirah jiddan. Mazaya ini banyak kita tinggalkan karena posisi kita, kapasitas kita, atau nafsu kita. Sebenarnya pesantren itu seharusnya guru, murid, pelajaran, dan kehidupan. Guru tanpa murid, ada pelajaran, itu seperti dalang. Muridnya tidak tahu siapa, yang penting dia mendalang. Murid tanpa guru itu belajar sendiri. Guru tanpa murid tadi dalang. Guru murid tanpa pelajaran itu ngobrol. Omong kosong. Sementara pesantren itu guru, murid, pelajaran, dan kehidupan. Ini yang tidak ada. Dan anak-anakku yang ada di pesantren, terutama topiknya ini tadi, apa? Pesantren di alam pandemi. Apa tadi? Apa topiknya? Ya, pesantren di masa pandemi. Apa? Pesantren di masa pandemi. Lah ya, bicara masalah pesantren, jangan sampai ketabrak pandemi, ke pesantrenannya menjadi surut atau surut, hilang ke pesantrenannya. Ada dua kata, yang satu sunnatullah, yang satu lagi syariatullah. Saya mudah-mudahan saya yang salah tapi tidak berubah. Belum mengerti orang yang tidak mengadakan sholat Idul Adha, tapi mengadakan sembelihan korban. Jadi imamnya mungkin imam korban, imam kambing, bukan imam sholat. Menurut saya itu meninggalkan identitas. Pesantren jangan sampai
demikian. Jangan sampai meninggalkan kehidupan, konsistensi, disiplin kepada kehidupan itu. Selamanya guru tetap guru, murid tetap murid, pelajaran tetap pelajaran. Dan kehidupan menjadi pengamalan daripada pelajaran itu. Kita ini sedih. Bangsa ini merdeka, tapi tidak cerdas-cerdas. Karena amanat mencerdaskan kehidupan bangsa kurang berjalan. Kalah dengan politik, ekonomi, keamanan, SMLKT tentang hukum, apalagi dengan ideologi yang jungkir balik. Enggak cerdas-cerdas atau terlalu cerdas. Barang yang namanya terlalu itu tidak baik. Kita terlalu cerdas sehingga mengharamkan halal, menghalalkan haram. Itu bukan kecerdasan. Itu namanya kerusakan modern atau kebinatangan modern. Karena meninggalkan nurani. Menurut saya, kehidupan ini dalam menghadapi pandemi. Bahwasanya pandemi, saya meskipun salah tapi tidak berubah. Kalau Allah tidak menurunkan pandemi ini, Allah bohong. Dan Allah tidak akan bohong. Innallaha la yukhliful mi'ad. Pandemi ini harus turun. Karena apa? Nikmat yang turunkan kepada manusia disalahgunakan. Dzalika bi annallaha lam yaku mughayyiran ni'matan an'amaha ala qaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Jadi nikmat yang ada kita miliki itu sumber daya dan sumber daya manusia kita. Karunia Allah kepada kita itu kita salah gunakan. Karena kita yang yughayyir ni'matan an'amaha alaina. Jadi kalau tidak terjadi corona, Allah itu bohong. Tidak menepati janjinya. Apa yang dilarang dikerjakan. Apa yang diperintah ditinggalkan. Turunlah inna azabi lasyadid. Tidak syukur nikmat. Kalau Allah enggak mengadab, itu ya bohong. Ya kita harus bertobat, harus istighfar. Yang haram, khaba'is tinggalkan. Yang thayyibat, yang halal kerjakan. Ya makanan, ya pakaian, ya perbuatan, ya kebijakan kepimpinan pakai. Iya. Allah itu marah. Intaqoma. Allah itu membalas. Karena tuntahaku hurmatuhu. Dalam hadis itu tidak marah. Allah itu tidak marah kecuali kalau hurmatuhu itu tuntahaku. Syariatnya itu dipermainkan. Dalam hadis itu begitu. Maka tadi tepat kalau kita bertaubat, bersabar, sabar berarti usaha. Jangan kita bersabar berarti tidak berusaha. Itu namanya tawakul. Atau al-ya's. La ya'sa ma'al hayah. Wala hayata ma'al ya's. Usikum wa iyaya. Saya senang datang ini dalam keadaan setengah kuat, setengah sehat. Tapi saya suka ini, ingin menyampaikan itu. Kembalilah kepada syariah. Kembalilah kepada sunatullah. Makanan-makanan yang tidak layak dimakan, jangan dimakan.
Pakaian yang tidak layak dipakai, jangan dipakai. Sumber daya alam yang sedemikian indah, jangan dirusak. Sampah-sampah harus ditempatkan yang pada tempatnya. Penyakit-penyakit harus dibersihkan. Kalau tidak, dzalika bi annallaha lam yakum mughayyiran ni'matan an'amaha 'ala qaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Ini salah kita. Salah kita. Tapi kita bersyukur. Karena apa? Mendapat musibah dan kita bisa bertaubat. Nahmadullah ala kulli hal. Alhamdulillah ala kulli hal. Jadi kepesantrenan harus tetap hidup. Karena pesantren itu lembaga pendidikan tertua di Indonesia. Dan pesantren adalah sumber guru-guru bangsa. Pesantren itu sumber guru-guru bangsa. Liyungdiru qaumahum. Pesantren itu adalah lembaga pendidikan nasional. Yang ngomong bukan pesantren saja itu. Jadi kita semuanya kembali kepada pola-pola yang dituliskan oleh Allah. Pola-pola yang diajarkan oleh Allah. La haula wala quwata illa billah. La haula wala quwata illa billah. Secara jujur kita harus berbahagia karena masih ada pesantren dan kita bisa mengatakan halal dan haram sesuai dengan yang kita ketahui. Bisa mengatakan yes dan bisa mengatakan no. Dan resikonya adalah jannah. Jangan sampai kita menjual identitas kita. Sekali lagi, kita jangan meninggalkan identitas kita. Jangan meninggalkan identitas kita, sibghah kita. Dalam makan, dalam minum, berpakaian, berjalan, berpolitik, berekonomi, berapa saja. Jangan meninggalkan identitas kita. Nanti bisa murtad. Murtad. Dan itulah yang dimaui oleh orang lain. Pemurtadan itu bukan barang rahasia lagi. Sudah dirasakan, diucapkan, dan didengarkan, sudah tersebar di mana-mana bahwasanya terjadi pemurtadan. Dan kita jangan sampai ikut menjadi agen pemurtadan itu. Jangan menjadi agen pemurtadan. Menjadi kaki tangan pemurtadan. Apalagi juga jangan jadi korban pemurtadan. Ini karena meninggalkan sibghah, meninggalkan identitas. Sekali lagi, pesantrenan harus kita pegang dengan baik. Santri meninggalkan identitas santri, bukan santri. Manusia meninggalkan identitas kemanusiaan, bukan manusia. Paham Tom? Manusia meninggalkan kemanusiaan, bukan manusia. Laki-laki meninggalkan kelaki-lakian, bukan laki-laki. Perempuan meninggalkan kewanitaan, bukan wanita. Santri meninggalkan kesantrian, bukan santri. Dan bagainya. Bangsa Indonesia meninggalkan identitasnya, bukan bangsa Indonesia. Meskipun ABC-nya mengaku-ngaku Indonesia. Begitulah selanjutnya. Maka kalau memang kamu berbicara dalam virtual meeting, ya, Zoom meeting ini, kita kuatkan diri kita. Tidak usah nasihati orang lain. Supaya tahu diri, bina diri. Sehingga kita tahu diri dan kita menjadi orang yang mempunyai harga diri. Harga diri kita ambruk gara-gara kita meninggalkan jati diri. Untung masih ada pesantren. Apa yang dibanggakan? Apa yang layak dibanggakan sekarang? Subhanallah, subhanallah, subhanallah.
Yang besar tidak sayang dengan yang kecil. Yang kecil tidak hormat kepada yang besar. Guru kurang sayang kepada murid. Murid tidak hormat kepada guru. Orang tua tidak sayang kepada anak. Anak tidak taat kepada orang tua. Pemimpin tidak sayang kepada rakyat. Rakyat tidak hormat kepada pemimpin. Apa sebabnya? Seperti begini, kok Allah tidak adab, itu salah. Dan Allah tidak mungkin salah. Saya bukan bicara atas nama Allah. Karena saya hanya Abdullah yang hanya kebetulan masih bisa bicara dan ya syukur-syukur masih ada yang mendengarkan. Jadi apa yang kita kerjakan, kesalahan kita ini islahuna bi anfusina. Laporkan kepada Allah kesalahan kita. Jangan menyalahkan orang lain. Sehingga insya Allah akan yughayyir. Allah akan yughayyir ini semuanya. Makan yang thayyibat, meninggalkan yang khaba'ith. Usikum wa iyaya. Dalam makan, minum, pakaian, dan terhadap alam. Jangan merusak alam dan sebagainya. Jangan sampai terjadi banjir di sana sini. Karena sampah-sampah yang numpuk. Karena bendungan-bendungan yang tidak dijaga. Manusia banyak membendung kursi jabarirnya, membendung nasibnya, lupa bendungan-bendungan sungainya akhirnya ambrol. Dan sebagainya, panjangkan sendiri. Ini bukan bukan ceramah-ceramah keagamaan yang bagus. Tapi inilah yang terjadi, kenyataan fenomena yang terjadi, yang kita semuanya menjadi korban dan bisa merasakan ini. Bersyukurlah kita semuanya, karena apa? Kita masih dikasih waktu untuk bertaubat ini. Tetap alhamdulillahi ala kulli hal. Jangan sampai kita lupa. Ihris ala ma yanfa'uka wa la ta'jiz. Nah, kalau nanti terjadi apa-apa, jangan sampai mengatakan lau fa'altu kadza lakana kadza. Itu nanti taftahu amalas syaiton. Maka jangan putus asa. La ya'sa ma'al hayah wa la hayata ma'al ya'si. La hayata ma'al ya'si wa la ya'sa ma'al hayah. Ini saja sebagai laporan saya kepada anak-anak saya. Kesehatan saya insya Allah segera pulih bisa 100%. Amin. Mudah-mudahan saya bisa seperti sedia kala. Amin. Tidak pernah sakit atau sakit, memang Allah memberi saya seperti ini. Saya bersyukur saja, mungkin karena kecongkaan saya, kesombongan saya terhadap kesehatan, saya kira tidak bisa sakit, ternyata datang. Dan saya bisa menemui anak-anakku ini dengan pesan ini. Dan pesan ini silakan. No question, no discussion. Dipakai syukur, tidak dipakai enggak apa-apa. Saya enggak mau engkel-engkelan dengan murid-murid saya itu. Enggak mau debat-debatan dengan murid saya ini. Pokoknya no question, no discussion, no compulsion, enggak ada pemaksaan. No other option, saya enggak akan berubah. Paham tum? Cukup ini saja anak-anakku sekalian. Saya senang, ya karena senang inilah bicaranya jadi ngelantur ke sana kemari. Dan biasanya kiai itu kalau bicaranya enggak ngelantur itu bukan kiai. Pak Kiai kalau bicara teratur biasanya dikarangkan orang lain. Ya, makanya ya supaya maklum saja. Ya sampai jumpa insyaallah bisa wajahan diwajihin. Akhirul kalam, saya setuju dengan kata-kata tadi itu bahwasanya belajar yang betul adalah pakai talaqi. Wajahan liwajihin seperti Nabi Muhammad dengan malaikat Jibril. Itulah yang paling benar. Sohbatu ustadin, isnad, ansab, ini saya setuju semuanya itu. Pokoknya konsisten kepada itu supaya diamalkan saja. Insya Allah tidak akan ada corona lagi. Tetapi corona tetap akan muncul lagi. Manakala manusia yughayyir ni'matan an'amaha alaih. Aku qouli hadza wa astaghfirullah in ahsantu fa minallah wa taufiqih
Wa in asa'tu fa min nafsi wa taqsiri fa astaghfiruhu wa atubu ilaih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.